Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan proyek mata kuliah kecerdasan tiruan, yaitu mendeteksi penyakit diabetes. Berikut adalah codingan yang digunakan untuk bisa mendeteksi apakah positif atau negatif diabetes menggunakan Google Colab. Eh, yang pertama, import library, terus import Pendes SPD, import matplotlib, pyplot SPLT, dan seterusnya. Terus berikutnya memasukkan data. Yang pertama, dr sama dengan pd.read underscore csv. Seperti ini. Terus di running, kemudian keluar hasil datanya, yaitu ada 768 dari 9 kolom. Terus untuk menampilkan datanya, yaitu print dataset df.set. Kemudian di running akan keluar hasilnya sama seperti yang di atas. Yang berikutnya untuk menampilkan dataset yaitu df.info, kemudian di running dan akan keluar hasilnya menjadi seperti ini. Dan hasilnya sama yang seperti di atas. Kemudian ada df kehamilan, umur, tekanan darah, dan BMI describe. Kemudian di running, terus keluar hasilnya seperti ini. Berikutnya menampilkan hasil dengan cara df.hasil.value underscore counts. Kemudian di running, dan hasilnya yang 0 ini adalah positif diabetes, yaitu ada 500. Kemudian yang angka 1 ini adalah negatif diabetes, yaitu ada 268. Yang berikutnya adalah cleaning data. Baik, tolong di scroll dulu teh sedikit. Jadi proses cleaning data ini merupakan proses untuk membersihkan data dari salah satunya itu missing value atau nilai yang hilang pada dataset. Di sini yang pertama adalah uh, def is null, yaitu untuk memastikan apakah untuk memasukkan data yang hilang atau memastikan apakah ada nilai yang hilang, itu missing value. Yang kedua adalah df duplicate, itu untuk memastikan apakah ada data yang terduplikasi di dalam dataset. Nah, selanjutnya ada exploratory data analysis. Tolong di scroll. Nah, di sini maaf ada sedikit kesalahan pada penulisan tagnya. Di situ seharusnya adalah menampilkan diagram batang untuk distribusi umur. Di sini akan menampilkan distribusi umur. Nah, seperti itu. Lalu pada code selanjutnya yaitu akan menampilkan presentase data antara data yang diabetes dengan non diabetes dalam bentuk diagram pie. Lalu selanjutnya sini menampilkan data distribusi hasil. Itu hasilnya antara yang diabetes dengan yang tidak. Lalu di sini dataset ditampilkan dengan beberapa parameter atau hubungan antar indeksnya di sini seperti kehamilan dengan kehamilan, lalu glukosa misalkan dengan kehamilan dan seterusnya. Di sini juga ditampilkan keterkaitan antar indeks yang satu dengan yang lainnya, di mana di sini ada satu kotak-kotak yang berwarna gelap ini adalah menunjukkan tingginya keterkaitan antar indeks satu dengan indeks yang lain. Misalkan pada indeks kehamilan dengan kehamilan, dia menunjukkan kotak yang berwarna lebih gelap, di mana itu menunjukkan bahwa
ada keterkaitan yang tinggi antara indeks kehamilan ini dengan kehamilan. Sedangkan pada kehamilan pada glukosa ini eh, tingkat indeks keterkaitan antar indeksnya itu lebih rendah. Baik, selanjutnya masuk Oke. ke preparation data akan dijelaskan oleh Krisna Aji. Silakan. Bagian preparasi data yaitu kita memanggil data yang sudah kita masukkan sebagai preparasi data untuk modeling dan evaluasi. Nah, di sana langsung ke modeling aja. Sekarang modeling tuh kita menggunakan S kita menggunakan kernel linear ya yang mendapatkan hasil akurasi. Boleh ke atas sedikit. Nah, kita mendapatkan hasil akurasi yang sangat besar yaitu di 75,97%. Itu angka yang lumayan besar untuk akurasi sebuah penyakit diabetes. Ini kita menggunakan metode SPM dan belum tahu dengan metode-metode yang lain. Mungkin akan mencoba. Nah, selanjutnya kita mencoba tes dengan new data, yaitu tingkat kehamilannya mungkin untuk yang ketiga, glukosanya tuh tingkat glukosanya ada 60, tekanan darahnya ada 98, ketebalan kulit sekian, insulinnya sekian, BMI-nya sekian, dan dia di umur 41. Saat kita running, yaitu terdapat tabel yang sudah kita masukkan sebelumnya, dan saat kita running berikutnya, diagnosisnya itu dia positif ya. Oh enggak, maksudnya negatif. Negatif untuk diabetes. Mungkin itu saja, atau bila mau perubahan itu bisa merubah hasil diagnosis dari yang kita masukkan di new data. Mungkin sekian saja ya dari kelompok kita. Maaf apa ada bila kekurangan. Wabil topik wadidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.